Assalamualaikum, Gurunda RK. Hormat, Gurundul. Ya, bagus. Selamat ya. Selamat jadi titelnya jadi Gurunda. Oke, Bang RK. Jadi begini, ada yang mau saya tanya, Bang RK. Ini mohon maaf buat pertanyaan ke saya kalau memang salah. Mohon maaf juga ke teman-teman yang di bawah kalau memang ini pertanyaan saya salah. Mohon maaf, ini bukan ada menghujat atau memframing, bukan. Nah, saya tanya, Bang RK, apakah di antara kedua agama ini, agama Kristen dan Islam, apakah menyembah Allah yang sama? Dan kalau sama, persamaannya di mana? Dan kalau beda, perbedaannya di mana? Gitu, Bang RK. Silakan. Terima kasih. Izinkan saya terlebih dahulu mengutip pernyataan mereka, lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Kalau saya sudah membuat sebuah penyekat, itu sebuah penyekat. Ya. Dalam arti Allahnya berbeda. Ya. Sudah pasti beda. Allah sang penciptanya orang Kristen itu berbeda. Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya mereka. Ya. Ya, makanya saya bilang lakum dinukum waliyadin. Ya. Kenapa saya bilang berbeda? Satu indikator atau indikasi yang bisa kita lihat adalah ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah juru selamat, Al-Masih. Ya. Bukan agama yang diridhoi. Tidak ada di dalam Taurat Allah menjanjikan agama yang diridhoi di sisi Sang Kholik agar bisa menyelamatkan dia, tidak ada. Karena agama itu buatan tangan manusia atas dasar keputusasaan manusia. Keputusasaan manusia sehingga adanya agama. Ketidaktahuan manusia sehingga manusia membuat agama. Kalau Allah itu satu, kenapa banyak agama? Lalu agama A diridhoi, agama B tidak diridhoi, agama C tidak diridhoi, hanya agama A yang diridhoi. Kalau Allah itu satu, tentunya harusnya semua agama diridhoi. Nah, ini sebuah bukti bahwa Allah tidak menjanjikan agama. Maka dari itu kalau kita menelusuri kitab Taurat, ya, obat atau penyembuh dari dosa-dosa manusia itu adalah juru selamat, adalah Al-Masih. Adalah lewat keturunan perempuan, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Mengapa dia harus mati? Karena manusia mengalami kematian atas dosa yang diperbuatnya. Dan kematian yang diperbuat oleh manusia itu ya, tidak bisa dia pulihkan sendiri. Sehingga butuh juru selamat, butuh Al-Masih, butuh Yesus yang mengalahkan kematian itu lewat kebangkitannya. Sehingga manusia yang berdosa, yang mengalami kematian, yang mengalami keterpisahan, dipulihkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Obat dari dosa adalah Al-Masih. Kejadian 3 ayat 15. Bukan agama. Jadi sudah pasti berbeda. Nabi Musa beriman kepada Al-Masih enggak? Beriman kepada Al-Masih. Apa buktinya? Adam beriman kepada Al-Masih enggak? Beriman kepada Al-Masih. Apa buktinya? Buktinya mereka melakukan kurban penyembelihan domba. Nah, kurban penyembelihan domba itu memiliki makna teologis, makna prototipe yang dalam, sehingga hakikat dari domba itu di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba yang disembeli dalam perjanjian lama adalah simbol dari juru selamat yang akan datang. Dialah Yesus Kristus yang kita kenal. Itu, Bang.